وصحبه حق قدره اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syaikhul rahimahullah. Ada man nafa'a bihi wa bi 'ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddid lisani wa hlul qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal munu wa rusu wa taubatan nasu wa salahal jasad wa ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi barakati hadal latif wa fadli. Ya, Buya enggak baca ini kitab. Ini namanya kitab Al-Qirtos Syarah Ratibul Attos. Habib Ali bin Hasan Al-Attos, cicit dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, mengarang kitab Ratibul Attos. Ngarang namanya Al-Qirtos Syarah dari kitab Ratibul Attos. Ini ada pasal di dalam kitab Al-Qirtos, keutamaan Ratib Al-Attos dan ya keberkahannya. Fa inna hadzal ratib, ini ratib tuh, Ratib Attos, yal minha lati manaha Allahul Karim ibadahu ala yadi hadzal imamil azim. Ini adalah kenikmatan pemberian yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya melewati tangan seorang imam besar, Al-Qutubul Hajiz Gadabatus Sabiq wa Taqdim, wali kutub besar pada zamannya yang mencapai ya kemajuan ya dan pemimpin. Wa alam anna sayyidina Umar radhiyallahu an nasaba ila nafsi syai'an ghairah aw atharan atharah siwahu min wirdin aw nazmin aw nasrin. Dan tidak kita ketahui bahwa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos ini menisbahkan kepada dirinya apapun. Ya, tidak ada nisbah yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada namanya, baik ucapan, wirid, nazom, nasar, kitab, enggak ada. Ya, au risalah, au musannaf, atau ada risalah yang ditulis atau ya karangan. Wa amma hadzal ratib faqad nasaba ila nafsi. Tapi Ratib Attos dinisbahkan kepada dirinya. Jadi dia satu-satunya yang dinisbahkan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Attos hanya Ratibul Attos. Hatta qala Sayyid al-Imam Isa bin Muhammad Al-Habsyi, sampai berkata Al-Syed Al-Imam Isa bin Muhammad Al-Habsyi, ini salah satu ya penulis dari kitab Al-Qirtos juga yang kita suka baca zikir tauhidnya itu ya. Ya. Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi itu. Innahu qad warada an Sayyidina Umar madhkur nafa'allahu bihi kalam katsir fi fadhil hadzal ratib. Banyak ucapan-ucapan yang diucapkan dari Habib Umar tentang keutamaan ini. Bahkan dia punya ya kehaibahan, keluar biasaannya dia dinisbahkan kepada ratib ini. Ya. Qala, dia bilang ini, faqad ata ilahi unas yaskunal jadab udikal ma'as amarahum bi karati summa tauhidul ma'ruf ba'dahu fa fa'alu fa farajallahu anhum bi barakati. Pernah datang banyak manusia ngeluh ya, paceklik, hidupnya susah. Habib Umar nyuruh baca ratib. Kemudian baca zikir tauhid yang biasa kalian hafal tuh. Ya. Zikir tauhid itu dinisbahkan juga kepada Umar Baraqah As-Samarqandi, lalu diberikan kepada Umar bin Abdurrahman Attos. Dikerjain tuh sama orang-orang tuh yang lagi paceklik, susah hidupnya, sempit. Farajallahu anhum bi barakati. Allah hilangkan tuh kesusahannya dengan keberkahan baca ratib. Ya, jadi kalau ada kalian pernah ngalamin susah apapun, jangan takut, baca aja Ratibul Attos. Qala Syedul Madhkur akhbarani istiqan Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kata Al-Habib Isa bin Muhammad Habsyi, dia dapat dari Syekh Ali bin Abdullah Baras nih, Habib Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras nih murid paling lamanya, enggak lama padahal cuma 3 tahun belajar kepada Habib Umar bin Abdurrahman Attos. Ya. Dulu orang tuanya naruh Syekh Ali ini 3 tahun.
Dia taruh, dia pengen Habib Umar didik ini Syekh Ali bin Abdullah Baros. Selama 3 tahun, Syekh Ali cuma ngabdi habis-habisan. Nggak sempat diajarin apapun. Nggak belajar wala alif, wala ba, wala ta. Dia cuma nyiapin majelis, nyiapin guru, nyiapin makan guru, ya. Semuanya itu dia abdikan waktunya kepada Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Nggak sempat diajarin apa-apa. Akhirnya bapaknya nih yang karena sudah 3 tahun turun dari gunung, pengen mengambil Syekh Ali bin Abdullah Baros. Ya Habibana, ini anak-anaknya sudah 3 tahun menantu, mana mau bawa pulang biar dia ngajar. Habib Umar kaget, dia belum ngajarin apa-apa, ya. Dia langsung masuk kamarnya, dia panggil Syekh Ali Baros, didoain, diludahin, air ludahnya diminum, ya. Itu Allah kasih ilmu laduni sampai Habib Umar bilang, kalau nanti ane meninggal, yang bisa ngegantiin ane dan ilmu ane Syekh Ali bin Abdullah Baros. Kalau ente baca Al-Fatihah buat ane, tapi tidak baca Syekh Ali bin Abdullah Baros, ane nggak terima Fatihahnya. Begitu cintanya itu guru, padahal belum diajarin apa-apa. Akhirnya yang jadi paling alim, yang paling berkah adalah Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali ini nggak berkutik hatinya, kecuali matanya cuma nama guru. Satu saat Al Habib Umar bin Abdurrahman Attas pernah nunjukin murid-muridnya, tuh Nabi Khidir tuh, lagi mampir ke rumah kita. Itu muridnya yang lagi di depan Habib Umar kabur semua minta doa, karena Nabi Khidir datang. Orang tuh nggak bisa ketemu Nabi Allah Khidir alaihissalam kecuali dia nggak punya duit selama sebulan. Nggak ada uang dan nggak disimpan uang selama sebulan. Nggak mungkin orang ketemu Nabi Khidir, bohong. Kalau dia masih punya duit di kantong, masih nyimpen duit sebulan, ya. Dalam kitab, ya, dalam satu kitab Tanbihul Muqtadin disebutin ada seorang aulia yang ketemu Nabi Khidir tiap hari. Seminggu nggak Nabi Khidir ketemuin. Akhirnya pas ketemu Nabi Khidir kelihatannya kayak orang marah. Kenapa emang salah aneh apa? Kok ente nggak temuin aneh? Kata Nabi Khidir, ente nyimpen uang sebulan. Demi Allah enggak. Aneh nggak pernah nyimpen uang sebulan. Ente nyuruh bini ente simpen beras selama sebulan. Betul? Iya benar. Itu namanya ente nyimpen. Wow, gak gampang. Ini gurunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bohong orang kalau, wah anda ketemu Nabi Khidir. Bohong. Ya. Siapa ente masih punya, ya, masih nyimpen duit, masih ada di kantong uang. Ini di kantong selama hidup nggak pernah ada uang. Baru bisa ketemu. Nggak nyimpen juga, nggak punya ATM wala apa. Ya. Ngimpi orang kalau ketemu Nabi Khidir. Kenapa? Karena yang bisa bertemu adalah aulia-aulia. Ini Habib Umar tuh, ya, jangankan Nabi Khidir, dia ketemu Nabi aja tiap detik. Lau ghaba anin nabiyyu lahzah adatun minal kafirin. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Attas, aneh kalau nggak ketemu Nabi 1 detik, aneh anggap diri aneh kafir. Kebayang nggak? Ada seorang yang nggak pernah dalam hidupnya nggak ngelihat Nabi, padahal hidupnya jauh jaraknya sama Nabi. Jarak hidupnya jauh sama Nabi, tapi dia kelihatan Nabi setiap saat. Kalau dia nggak lihat Nabi 1 detik, dia anggap dirinya kafir. Kenapa? Karena begitu sempurnanya dia ngikut Rasulullah SAW. Itu satu saat ditunjukin tuh Nabi Khidir datang. Wah, muridnya kabur semua. Ya, datangin Nabi Khidir minta doa. Kecuali Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali nggak berkutik, diam aja. Kata Nabi Umar, ente nggak minta doa sama Nabi Khidir? Enggak, guru. Kenapa? Hebatan juga guru. Buat hati aneh cuman guru. Aneh nggak kenal Tuhan kecuali guru. Nah, ngapain Nabi Khidir? Apa hebatnya Khidir? Yang hebat guru. Nah, guru aja bisa nunjukin ke orang. Orang ketemu Nabi Khidir susah. Tapi ketemu bisa nunjukin ke orang lain itu Nabi Khidir, itu jauh lebih susah. Al Habib Soleh Tanggul itu bisa ketemu Nabi Khidir, tapi ditunjukin ke anaknya, nggak bisa. Dia doang yang ketemu. Ya, ini Habib Umar bisa nunjukin tuh Nabi Khidir, datang semua. Kecuali Syekh Ali. Syekh Ali nggak berkutik hatinya. Ame gurunya udah plongat, udah satu udah, ya. Matanya habis, hatinya habis, total. Makanya redok tuh gurunya.
Sampai dia bilang, siapa aja yang baca Al-Fatihah buat aneh, tapi dia nggak baca Syekh Ali bin Abdullah Baras, aneh nggak terima Fatihahnya. Begitu cintanya itu guru, padahal Syekh Ali itu ahwal, bukan habaib. Namanya juga Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kata Syekh Ali bin Abdullah Baras dikisahkan, tertulis dalam satu kitab, man wadaba ala qiraati hadzal ratibil madhkur yurja an tughfal junubuh. Orang yang melazimkan baca ratibul atas diharapkan dosanya diampunin. Kalau kita banyak punya dosa udah. Bahkan di dalam fadilah ratibul atas, orang kalau dia baca ratib malam sampai subuh dia taat sama Tuhan. Kalau dia baca subuh, dari subuh sampai maghrib dia taat sama Tuhan. Paling gampang bisa taat sama Allah, gampang. Baca ratib, malamnya baca, subuhnya baca. Pasti taat sama Tuhan. Wa haka jamaah min as-siqat al-asbat an Syekh Alwi bin Abdullah bin Abbas Musawa Ba'alawi annahu lama kana fi awakhir umrih zara Tarim. Dikisahkan ada seorang tokoh aulia namanya Alwi bin Abdullah Musawa. Dia pernah menziarahi di ujung umurnya, waktu dia mau meninggal, dia mau ziarahin ke Tarim. Walika fi hayati Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad. Dan itu saat masih hidupnya Habib Abdullah Al-Haddad. Hasrat al-Syed Alwi ta'batul maut wa asrafa alaih. Tiba-tiba aulia ini kan berasa kalau dia mau meninggal tuh dia tahu tuh. Dia keletihan sama rasa mau meninggal. Karena wafatnya udah dikit lagi. Akhirnya dia minta saran namanya Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah ini murid dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Mana hebat Habib Abdullah Al-Haddad? Hebat gurunya. Karena kalau nggak karena Habib Umar, nggak jadi Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah ngarang banyak kitab. Habib Umar nggak ngarang apa-apa. Katanya Habib Abdullah Ratibul Haddad, Nasihat Diniyah, Risalah Muawanah, banyak kitab-kitabnya. Kalah dong gurunya Habib Umar. Karena Habib Umar cuma punya Ratibul Atas. Kata ulama-ulama, Habib Abdullah punya kitab. Iya, Habib Umar menciptakan Habib Abdullah. Yang nyetak Habib Abdullah siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dia nggak nyetak kitab, tapi dia nyetak orang yang bisa bikin kitab. Wah, luar biasa gurunya. Nah, saat Habib Alwi itu berasa capek bakalan mati, kata Habib Abdullah Al-Haddad, innal ajal qad hadar. Kata Habib Abdullah, ajal ini dikit lagi. La mahalah, nggak bisa kagak. Faqala ya Syekh Abdullah uli bil mahalah ila nasil baladi amat anzur auladi wa ahli. Kata Habib Alwi, Habib Abdullah doain dong. Jangan mati sekarang nih. Aneh mau pulang dulu. Ini Tarim jauh dari Amat. Amat tuh kota kelahirannya dia, kampung halamannya dia. Dia jalan ke Tarim. Masa dia mati di Tarim? Doain aneh biar lambat matinya, jangan sekarang. Aneh mau pulang kampung dulu. Aneh pengen lihat anak ame bini aneh. Masa aneh meninggal di Tarim? Aneh pengen wafat di Amat. Kalau lahul Habib Abdullah, kata Habib Abdullah dikasih tahu, kalir qaula Sayyidina Umar fi ratibi. Baca ulang berkali-kali yang dibaca oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dalam ratibnya. Ya latif falam yazal ultuf bina fima nazal innak latif lam tazal ultuf bina wal muslimin ila antasil baldak. Sampai ke Amat. Ente punya kampung namanya Amat, baca terus sampai ente di Amat, baca terus. Baca ala Syed Alwi yuqalid dzalik. Habib Alwi ini yang udah hampir mau mati, meninggal, dia ulang-ulang tuh. Dia mulai diulang-ulang sampai dia ke kota Amat. Wa min hina idin hasalallahu al-afiyah. Saat dia baca, dia sehat wal afiyat langsung. Wasara min Tarim yuqallidu dzalika dzikir fi tariqi hatta wasala baladi Amat. Dia ulang-ulang bacaannya itu dari mulai dia jalan sampai ke kota Amat. Wa aqama biha ba'da wusuli sahrain. Sampai di kota Amat dia masih banyak umur 2 bulan. Sumatu fi biha rahimahullah. Kemudian dia baru wafat. Jadi ya latif alam yazal tubina bima nazal. Itu bacaan yang sampai nunda mati. Bisa 2 bulan.
Kata Habib Abdullah, ente kemana dari bacaan guru ente? Ya, Habib Umar itu punya bacaan yang luar biasa dalam ratibnya. Ya latif alam yazal, utuf bina fima nazal. Buya tuh kalau dikena jalan, Buya nggak bakalan lupain tuh ya latif alam yazal, utuf bina fima nazal. Innak latif ulam tazal, utuf bina wal muslimin. Ya latif alam yazal. Wahai Allah yang maha penyayang, yang sayangnya selalu. Utuf bina fima nazal. Sayangi kami apapun yang kau mau turunin. Innak latif ulam tazal. Ente adalah zat yang maha penyayang senantiasa. Utuf bina wal muslimin. Sayangi kami, sayangi juga kaum muslimin. Ya. Bahkan di dalam wudhu Buya lazimkan tuh. Ya Latif, ultuf bina wa ahibbai wal muslimin. Ya. Wa qultu wa balagana aidan, sampai juga dari Syekh Ali bin Abdullah Baras berita bahwa anna hadzal latif idza quri'a fi qarya aw mahallah kana amanan li ahli min al-afat anu fi himayati lahum irasatihi yahum al-afat misal sab'ina faris la sakka bil dzalika wala marrah. Ya, wala marrah ya. Orang kata Syekh Ali Baras, orang yang ya tempat manapun dibacain ratib, baik kampung atau tempat atau rumah, itu aman bagi orang yang ada di dalamnya dari segala keburukan, ya. Dan itu pelindungan, ya. Sama seperti kita dilindungin 70 pasukan kuda. Padahal pasukannya nggak ada, ya. Rumahnya ente pasti dijaga, seakan-akan dijaga oleh 70 pasukan kuda. Dan nggak usah ragu, ini sangat benar ya betul terjadi. Bahkan karena Syed Umar yu'ibul israr biqalat ya wa yuqallu sahratah wa jahrah. Habib Umar ya al-ahsan fi qira'ati hadzal ratib, bagusnya nih kata ya Umar kalau baca ratib ini idza kanu jama'a wa afrad, kalau berjamaah atau sendiri, an yatawassat fiha bainal jahr wal israr. Bacanya jangan dalam hati. Bacanya jangan kencang-kencang. Bacanya ya kedengaran kita tapi kedengaran kawan kita. Ya. Jadi mulut kita mulia, kuping kita mulia. Orang baca nih, kuping kita dengar. Kita baca, kita mulia, kita ngasih kemuliaan buat orang lain. Ya. Karena firman Allah Ta'ala wala tajhar bi sholatika la tukhafif biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan suka kencang-kencang. Jangan pelan-pelan juga. Cari pertengahan. Wa hakali ghair wahid anna ahlal mahallah min abadiyah yuqalu lahum ahl Mas'ud gabilah min gabail an-naw. Dihikayatkan bukan satu orang saja bahwa ada kampung yang namanya kampung Ali Mas'ud. Ya, dari kabilah Nuh. Ya, mereka lahum mahabbah wa i'tiqad fi Sayyidina Umar. Mereka sangat cinta kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Annahum kanu yaqra'una ratibah anna nazal minal jibal hatta nisa minhum wasibyan. Kalau mereka tinggalin kampung mereka tuh di kampung baca ratib, hati turun kampung juga, turun gunung baca ratib semua. Anak kecilnya, perempuannya baca semua ratib. Wa tafaga anna ghazahum aduun lahum minal badiyah fi waqtin al-awqat. Ya. Bal qad nazalat anabuhum fi badiyatihim faraitu ghalibum yahfaduhu kama dzakar. Sampai tuh kampung enggak ada orang, diserang sama musuh. Musuhnya hancur. Padahal orangnya kagak ada. Kenapa? Karena yang ngelindungin 70 pasukan kuda. Ya. Sampai suatu saat anna ghazam aduun lahum minal badiyah, pernah mau diserang itu kampung. Ja'hum li'akhudhu fi jaisin kabir. Bahkan mereka sudah mempersiapkan pasukan besar buat ngancurin itu kampung Ali Mas'ud. Babainahum fi ba'dil layal yaqra'una ratib. Ya, pada saat malamnya itu mereka lagi baca ratib tuh orang kampung, ya. Atahum jawasihum minal adwi lailan liya'lamu bimakanihim liyusbihu. Ya. Malam-malam mata-matanya musuh lihat nih, kerjaan apa nih? Tempatnya apa sih? Bagaimana caranya supaya kita serang? Jadi dari malam-malam udah dibikin tuh rencana. Dia pantau nih tempatnya. Dilihat pada saat orang kampung lagi baca ratib. Pagala saraf makanahum sami'um fi asna'i qiraati biqau ya guluna. Ketika ini orang-orang yang lagi mata-matain kampung, dia dekat kampung, dia dengar itu. Pas lagi petikan bacaan, bismillah, amanna billah, wa man yu'min billah, la khaufun alaih. Habib Umar bacakan itu ratibnya. Bismillah, amanna billah, wa man yu'min billah,
la khaufun alaih, dengan nama Allah kami beriman pada Allah. Orang kalau ya beriman sama Allah enggak ada takutnya. Ya. Faqala wahid minal adwi ana musbik alaikum. Itu yang kata mata-mata pas dia balik ke pasukannya. Aduh, aneh kesian deh mente. Kayaknya inti jangan pakai nyerang di kampung nih. La tughayyiru ahli ma ada badan. Jangan inti pernah nyakitin orang yang ada di kampung. Farajau ila ashabihim wa naqasu amrahum. Akhirnya dia batalin tuh rencana buat nyerang tuh kampung, dia pulang. Dia batalin rencananya. Wa kadzalika kuntu ana idza qara'tu fil mawhab la ara biha ba'san. Ya, begitu juga saya Ali bilang, aneh kalau lagi ketakutan aneh baca Ratibul Atas. Kagak ada kejadian apa-apa. Bohong. Kalau sampai ada orang yang ya dapat kejadian yang buruk kalau dia baca Ratibul Atas. Qultu, kata Al-Habib Isa bin Muhammad Habsyi, qad saka ila jamaah marrah fi haufin syadid zamanin anid. Pernah mengeluh banyak orang, para jamaah, bahwa dia dalam kondisi ketakutan yang sangat, zaman yang sangat sempit, min khifati batsi qaumi haramiyah, dari serangan ya gempuran musuh mereka dari kaum haramiyah, wa hum muhituna bihim min fawqihim wa min tahtihim. Mereka sudah kepung itu kampung, dari atas dikepung, dari bawah dikepung. Ya, Pak Amal tuh bikiraati, kata Habib Isa bin Muhammad Habsyi, ane suruh itu kampung baca ratib. Ya, qultu lahum, dia kayak bilang gini, idza fata alaikum syai'un ba'da qiraati hadar ratib ana daminun lahu. Kalau setelah ente baca ratib, rumah ente ada yang rusak, pintu ente ada yang pecah, kaca ente ada yang hancur, tiang ente ada yang rusak, atau halta ente ada yang diambil, ane ganti. Saking yakinnya tuh kalau orang baca ratib, kalau hadi aja nih satu kampung, bukan satu rumah, satu kampung. Nih Bu, ini udah mau diserang nih. Musuhnya udah dari atas ada, dari bawah ada. Baca ratib. Kalau aja ada rumah lo rusak, ada duit lo hilang, atau ada orang yang dipukul atau ada yang disakitin, aneh jamin, aneh ganti. Ya. Saking yakinnya dengan Ratibul Atas. Ya. Fakarauhu pamara'ahu min ba'sin. Mereka baca dan mereka tidak bertemu apapun dari keburukan. Wala ra'ahum aduwwan minan nas, dan tidak ada satu musuh pun yang bisa menguasai mereka bi barakati qiraati wildil Atas, dengan dia berkah membaca Ratibul Atas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.